Semangat sihat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman masih ingat cara budget bagaimana agar perusahaan asingnya Blooming Yachts bisa masuk dalam emiten BEPI? Jalannya cukup berliku. Yang pertama, Blooming Yachts memberikan pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi sebelum BEPI listing. Yang kedua, BEPI listing. Dan yang ketiga, Blooming Yachts memberi saham BEPI setelah listing dengan cara konversi dari obligasi. Jalan berliku ini sebenarnya tidak perlu terjadi, dan investasi pada BEPI bisa dijalankan secara langsung tanpa melalui obligasi wajib konversi. Karena meskipun Blooming Yachts merupakan perusahaan asing, namun yang akan listing adalah BEPI, perusahaan yang didirikan di Indonesia, yang tunduk dengan aturan hukum Negara Republik Indonesia. Sehingga BEPI tetap bisa listing, meskipun dengan status BEPI sebagai PMA, penanaman modal asing. Hal ini sama dengan PT Koka Indonesia, calon emiten dengan kode Koka, sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia atau berbadan hukum yang tunduk pada negara Republik Indonesia, namun dimiliki oleh warga negara asing, seperti juga Unilever, Inco, GJTL, dan bahkan CMNP, Citra Marga Nusapala, bisa jadi merupakan perusahaan penanaman modal asing, karena kita nggak tahu siapa di balik BNP Paribas Singapura. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. PT Koka Indonesia, calon emiten dengan kode Koka, akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 715 juta lembar. Harga penawaran umum antara 128 sampai dengan 161 rupiah. Dengan nominal saham Rp25, sehingga BBB Evo mencapai 5 sampai dengan 6 kali. Koka tidak menerbitkan waran. Wow, menurut saya hal ini lebih baik dibanding dengan emiten yang menerbitkan waran, namun akhirnya tidak efektif. Artinya, waran yang diterbitkan, tapi sampai dengan akhir masa jatuh temponya tidak ditebus, karena harga sahamnya di bawah harga eksekusi waran. Ada beberapa catatan yang menurut saya cukup menarik dan sangat positif untuk teman-teman yang akan mengkolek saham Koka. Yang pertama, Koka mempunyai aset sebesar 107 miliar. Koka tidak mempunyai aset yang tidak berwujud. Koka juga tidak punya aset pajak yang ditangguhkan. Liabilitasnya hanya sebesar 30 miliar. Sehingga NTA Koka, net tangible asetnya sebesar 77 miliar. Dengan demikian, dapat dipastikan Koka akan listing di papan pengembangan. Risikonya lebih ringan, karena apabila akhirnya boncos, Koka masih bisa nyandar di harga Rp50. Yang kedua, rencana penggunaan dana hasil IPO menurut saya cukup terarah dan logis. Dari sekitar 90 miliar dana hasil IPO yang akan diterima, 14% atau 12 miliar digunakan untuk belanja modal. Dalam 3 tahun terakhir, sejak 2020 sampai dengan 2022, belanja modal Koka mencapai 37,5 miliar atau rata-rata 12,5 miliar per tahun. Dalam hal ini untuk membeli alat-alat berat. 86% atau 79 miliar digunakan untuk menambah modal kerja.
Sesuai dengan laporan keuangannya, dalam 3 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penjualannya mencapai di atas 50%. Dan sesuai dengan perhitungan kebutuhan modal kerjanya, saat ini kebutuhan modal kerja Koka sebesar 53 miliar. Sehingga dana IPO akan mengcover kebutuhan modal kerja sebesar 150%. Kebutuhan modal kerja ini juga didukung oleh data outstanding proyek yang saat ini sedang dikerjakan oleh Koka. Sesuai dengan prospektusnya, saat ini Koka sedang mengerjakan 3 proyek yang semuanya berlokasi di IMIP Morowali dengan total nilai proyek sebesar 323 miliar. Bila dihitung proporsinya, nilai proyek sampai dengan triwulan 2023 mencapai sebesar 148 miliar atau 81% dari total penjualan sepanjang tahun 2022. Dengan asumsi kebutuhan modal kerja konstruksi sebesar 33%, maka kebutuhan modal kerja Koka sekitar 50 miliar. Yang ketiga, apabila dilihat dari sisi pembelinya, bisa jadi Koka merupakan sedikit kontraktor yang berani masuk dalam jasa konstruksi kepada perusahaan kelompok nikel dan baterai dari Cina. 3 buyer dengan piutang terbesarnya merupakan perusahaan dari Cina yang semuanya berlokasi di kawasan IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, yaitu PT Huajin Aluminium Indonesia, PT Cengtok Lithium Indonesia, dan PT Indonesia Packing Recycling. Tentu ini merupakan keunggulan tersendiri, meskipun risikonya juga relatif tinggi. Namun, ternyata ada latar belakang yang mendasarinya. Koka merupakan PMA, penanaman modal asing, yaitu perusahaan yang berdiri di Indonesia, namun sebagian besar sahamnya dimiliki oleh warga negara asing. PSP, pemegang saham pengendali, dan penerima manfaat akhir dari Koka adalah saudara Gojin yang merupakan warga negara Cina. 1 dari 2 komisarisnya warga negara Cina. 2 dari 3 direksinya juga warga negara Cina. 67% sahamnya sebelum listing dimiliki oleh warga negara Cina. Jadi, terlepas dari risiko sentimen negatif terhadap etnis negara tertentu, menurut saya, sebenarnya secara umum Koka cukup menarik. Koka didirikan oleh Gao Jing sejak tahun 2011, lebih dari 12 tahun. Meskipun Koka baru membeli alat berat tahun 2020, mungkin karena Koka baru masuk dalam sektor konstruksi sejak tahun 2020. Dan sesuai dengan prospektusnya, pada tahun 2021, Koka mengerjakan proyek di Huajin Aluminium Indonesia yang berlokasi di IMIP Morowali. Selanjutnya, sepertinya Morowali akan menjadi fokus target pasar dari Koka. Perjalanan Koka sepertinya juga tidak mulus, karena sesuai dengan prospektusnya, pada tahun 2020, Koka juga mengalami kesulitan, sehingga pada tahun 2020, fasilitas kreditnya dilakukan restrukturisasi, baik 2 fasilitas yang diterima dari Bank UOB maupun fasilitas yang diterima dari Bank Panin. Namun, menjelang listing, fasilitas dari Bank UOB telah dilunasi. Kemungkinan restrukturisasi kredit pada tahun 2020 tersebut disebabkan karena pandemi COVID, bukan karena karakter dari pemegang saham pengendali atau emiten. Mengingat fasilitas dari UOB diterima pada tahun 2018 dan fasilitas dari Panin diterima pada tahun 2019. Lalu, bagaimana dengan prospek harga saham Koka ke depannya? Secara umum, ada 2 tujuan investasi di pasar modal. Yang pertama, harga sahamnya naik sehingga investor memperoleh capital gain. Yang kedua,
emiten rajin membagikan dividen dengan return yang menarik, minimal 2 kali dari tingkat bunga deposito, karena investor harus menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan dengan risiko apabila investor menanamkan dananya pada deposito. Nah, teman-teman, jaga kesehatan dan kita tunggu apakah komitmen pemegang saham pengendali dari KOKA akan mampu mengalahkan sentimen negatif terhadap etnis tertentu. Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.